Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di sini di Laskar Pelangi Channel ya. Kali ini teman-teman kita akan membahas tentang latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran IPA tema 4 kelas 5 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita bahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh adalah A. Paru-paru, B. Jantung, C. Hati, D. Lambung. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, yaitu jantung. Kemudian soal yang kedua, darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis disebut A. Peredaran darah kecil, B. Peredaran darah besar, C. Peredaran darah bersih, D. Peredaran darah sedang. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut peredaran darah kecil. Kemudian soal yang ketiga, darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau disebut juga dengan aorta adalah A. Peredaran darah kecil, B. Peredaran darah besar, C. Peredaran darah bersih, D. Peredaran darah sedang. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut peredaran darah besar. Kita lanjut teman-teman ke soal yang keempat. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung A. Lemak darah, B. CO2, C. Oksigen atau O2, D. Darah bersih. Tentu jawaban yang paling tepat adalah C ya, darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Kemudian ke soal yang kelima. Jantung terletak di dalam rongga dada di sebelah A. Tengah, B. Kanan, C. Bawah, D. Kiri. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, di sebelah kiri. Jadi teman-teman, jantung kita itu terletak di dalam rongga dada di sebelah kiri ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, ke soal yang keenam. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut A. Miokardium, B. Katup pulmoner, C. Aorta, D. Kapiler. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut miokardium. Kemudian teman-teman ke soal yang ketujuh. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Bagian jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh adalah A. Serambi kanan, B. Serambi kiri, C. Bilik kanan, D. Bilik kiri. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, bilik kiri. Jadi teman-teman, bilik kiri itu berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian soal yang ke-8. Bagian jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru adalah A. Serambi kanan, B. Serambi kiri, C. Bilik kanan, D. Bilik kiri. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, yaitu bilik kanan. Jadi teman-teman, bilik kanan itu berfungsi memompa darah ke paru-paru. Ingat perbedaannya ya. Kalau bilik kiri itu memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau bilik kanan itu memompa darah ke paru-paru. Paham teman-teman ya? Kemudian soal yang ke-9.
Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung adalah A. Elektrokardiograf, B. Termometer, C. Tensimeter, D. Barometer. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, diukur dengan menggunakan elektrokardiograf. Kemudian soal yang ke-10. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, sedangkan pembuluh balik disebut A. Aorta, B. Vena, C. Pembuluh kapiler. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut vena. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-11. Pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh adalah A. Pembuluh kapiler, B. Pembuluh balik atau vena, C. Pembuluh jantung, D. Pembuluh nadi atau arteri. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, pembuluh nadi atau arteri. Kemudian teman-teman, soal yang ke-12. Pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung adalah A. Pembuluh kapiler, B. Pembuluh balik atau vena, C. Pembuluh jantung, D. Pembuluh nadi atau arteri. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, pembuluh balik atau vena. Nah, teman-teman harus ketahui perbedaan apa itu pembuluh nadi atau arteri dan juga pembuluh vena atau pembuluh balik. Nah, tugasnya masing-masing. Kalau pembuluh nadi atau arteri itu memompa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sebaliknya, kalau pembuluh balik itu artinya balik ya, dari seluruh tubuh menuju jantung ya. Oke ya, kita lanjut ke soal yang ke-13. Pembuluh nadi yang paling besar disebut A. Aorta, B. Pembuluh kapiler, C. Vena, D. Arteri. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut aorta. Jadi aorta itu merupakan pembuluh nadi yang paling besar. Kemudian soal yang ke-14. Antara bagian kiri dan kanan jantung dibatasi oleh sekat jantung yang berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida adalah A. Katup jantung, B. Arteri, C. Katup pulmoner, D. Klep venacularis. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, katup jantung. Kemudian soal yang ke-15. Tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Disebut A. Sistem peredaran darah tertutup, B. Sistem peredaran darah terbuka, C. Sistem peredaran darah kecil, D. Sistem peredaran darah besar. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut sistem peredaran darah terbuka. Nah, sistem peredaran darah terbuka dan tertutup ini teman-teman itu terjadi pada hewan ya. Kita lanjut ke soal yang ke-16. Jantung akan memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Disebut A. Sistem peredaran darah tertutup, B. Sistem peredaran darah terbuka, C. Sistem peredaran darah kecil, D. Sistem peredaran darah besar. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut sistem peredaran darah tertutup. Kemudian soal yang ke-17. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok hewan A. Avertebrata, B. Vertebrata, C. Berkaki 4, D. Tidak berkaki. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, kelompok hewan
vertebrata. Kemudian soal yang ke-18. Bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh adalah A. Oksigen, B. Paru-paru, C. Darah, D. Sari makanan. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, darah. Jadi darah itu berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, ya. Kemudian soal yang ke-19. Di bawah ini fungsi darah kecuali A. Menjaga agar temperatur tubuh tetap, B. Menjaga tekanan osmosis tubuh dan mengedarkan getah bening, C. Menghindarkan tubuh dari infeksi, D. Menurunkan kestabilan suhu tubuh. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, menurunkan kestabilan suhu tubuh. Itu bukanlah merupakan fungsi dari darah. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal yang ke-20. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah yang disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi adalah A. Hipertensi, B. Anemia, C. Leukemia, D. Jantung koroner. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut anemia. Kemudian soal yang ke-21. Tekanan darah rendah disebut hipotensi, sedangkan tekanan darah tinggi disebut A. Hipertensi, B. Hemofilia, C. Thalassemia, D. Kolesterol. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut hipertensi. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-22. Gangguan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka disebut A. Hipertensi, B. Hemofilia, C. Thalassemia, D. Kolesterol. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut hemofilia. Kemudian soal yang ke-23. Gangguan bentuk sel darah merah tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang adalah A. Hipertensi, B. Hemofilia, C. Thalassemia, D. Kolesterol. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, thalassemia. Kita lanjut ke soal yang ke-24. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah adalah A. Hipertensi, B. Hemofilia, C. Kolesterol, D. Leukemia. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, disebut leukemia. Kemudian teman-teman, soal yang ke-25, soal yang terakhir. Di bawah ini, usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah kecuali A. Makan makanan yang bergizi, B. Olahraga yang teratur, C. Tidur dan istirahat yang cukup, D. Begadang tiap malam. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, kecuali D. Begadang tiap malam bukanlah usaha-usaha pencegahan untuk menjaga alat peredaran darah supaya tetap sehat, ya. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal kita muatan IPA, ya. Tema 4 kelas 4 SD semester 1 kurikulum 2013. Buat teman-teman seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya kakak semakin semangat membuat latihan soal-soalnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.